Hutan tropis di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kawasan hutan tropis terbesar di dunia. Indonesia menempati posisi ketiga setelah Brasil dan Kongo. Hutan tropis Indonesia sebagian besar ada di wilayah Kalimantan, dengan bentuk hutan rawa gambut. Selain menjadi paru-paru dunia, hutan tropis juga memiliki peran penting yang lain. Hutan tropis mampu mencegah erosi tanah dan mengurangi risiko bencana alam seperti tanah longsor, banjir, gelombang tsunami, hingga badai. Tidak hanya itu, hutan tropis juga berperan dalam menyerap, membersihkan, dan mendaur ulang air tawar dengan menangkap curah hujan. Seiring berkembangnya waktu, paru-paru dunia mulai mengalami kerusakan dan penyusutan. Maka dari itu, mari kita kenali alasan menyusutnya salah satu hutan tropis sebagai paru-paru dunia. Kalimantan disebut-sebut sebagai salah satu paru-paru dunia karena luas hutannya mencapai hingga 40,8 juta hektar. Namun, di tahun 2021 ini, apakah benar Kalimantan masih menjadi paru-paru dunia? Melihat dari jumlah kerusakan alam yang ada, sepertinya Pulau Kalimantan bukan lagi menjadi paru-paru dunia. Terlebih, semakin tenggelamnya Kalimantan Selatan dalam beberapa pekan ini, yang berdampak banjir hampir merasa di daerah ini membuktikan bahwa memang terjadi penyusutan hutan. Tambang batu bara dan perkebunan kelapa sawit yang dituding menjadi penyebab kerusakan alam, membuat Kalimantan Selatan menjadi rawan bencana. Nah, terkait dengan itu, sebuah unggahan berupa gambar peta wilayah hutan Kalimantan yang terlihat semakin menyusut dari tahun ke tahun di media sosial bisa menjadi perhatian kita akan pentingnya memelihara alam. Gambar kerusakan hutan Kalimantan yang sekarang ramai dibicarakan bisa dijumpai di salah satunya unggahan Facebook atas nama Ahmad Turamsili pada Sabtu 16 Januari 2021. Dalam gambar tersebut ditampilkan kondisi hutan Kalimantan sejak tahun 1950 hingga dengan tahun 2020. Pada tahun 1950, hutan Pulau Kalimantan berwarna hijau tua digambarkan masih mendominasi sebagian besar wilayah pulau tersebut. Kemudian, berturut-turut dari tahun 1985, tahun 2000, tahun 2005, 2010, dan 2020 terlihat bahwa area hutan yang berwarna hijau tua itu semakin mengecil. Mari kita cermati bersama-sama melalui buku Sang Paru-Paru Dunia. Tahukah kamu bahwa Jokowi dan Ma'ruf berencana untuk membuka lahan pertanian baru? Padahal pada era Orde Baru, pemerintahan Soeharto sudah mengeluarkan biaya sebesar 1,7 triliun hanya untuk membuka pertanian baru, padahal hasilnya nggak bermanfaat sama sekali. Sementara kebakaran hutan yang terjadi tidak sepenuhnya karena alam loh, namun dilansir bisa juga karena kesengajaan manusia. Sebenarnya tidak akan ada api jika tidak ada yang memercik api. Peribahasa itu mungkin tepat untuk menggambarkan situasi hutan yang terbakar saat ini. Lantas, bagaimana sih nasib hewan endemik yang ada di dalamnya? Sebelumnya, mari kita mengenal beberapa contoh hewan endemik yang ada di Indonesia, yaitu burung cendrawasih, monyet hitam Sulawesi, komodo, jalak Bali, gajah Kalimantan, hingga orang utan, termasuk ke dalam hewan-hewan yang hampir punah. Bila hewan-hewan seperti ini terdampak akibat kebakaran hutan, nasibnya akan sama seperti pada contoh berita berikut. Berita ini mengkabarkan tentang Raja Piton, ular langka raksasa, korban kebakaran hutan Kalimantan. Dari berita ini dapat disimpulkan, yang terdampak tidak hanya manusia saja, tetapi makhluk hidup yang ada di dalamnya ikut terdampak akibat asap tebal yang membumbung tinggi memenuhi langit Kalimantan Tengah, yang amat dekat dapat mengganggu kesehatan mereka. Sehingga salah satu hewan di dalamnya, yaitu ular piton langka, atau yang disebut sebagai tangkal laut ini menjadi korban akibat kebakaran hutan tersebut. Padahal jenis ular ini tersebar di Asia Selatan hingga Asia Tenggara, yang memiliki keunikan yaitu ukurannya yang sangat raksasa, sehingga sering disangka makhluk astral. Padahal hutan Kalimantan ini sudah menjadi rumah bagi sang piton untuk hidup. Tapi itu dulu, sekarang sudah tidak lagi. Hutan Kalimantan sekarang sudah terbakar, menyisakan asap tebal dan lahan kering kerontang yang menghitam. Sedih rasanya jika makhluk seperti tangkal laut ini harus punah dan menghilang. Padahal sudah ada hukum dan aturannya loh. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Oktober 2019 lalu telah merilis beberapa pelaku kebakaran hutan dan lahan yang terdiri dari 64 perusahaan baik luar negeri maupun lokal, puluhan tersangka, dan jumlah kasus dari masing-masing daerah. Dalam kondisi tersebut, penting untuk mengingat perundang-undangan yang tercantum dalam berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
melestarikan bersama kita hidup. bersama kita hidup.